saya memberikan ruang untuk orang-orang ini mau berpikir secara rasional dan logis agar mereka itu bersikap dewasa, ya. Bukan berarti saya bikin PUBG and Funny Gaming saya ini goblok. When we knew we were created to be greater than them, you made it but too fixated on the earth, path and system, born alive then and alive again. Hehehe, yo, welcome back with me again guys. Oke, kembali lagi bersama saya di NLB Universe Channel. Dan untuk episode BTS kedua kali ini, mohon maaf untuk requestan akan saya tunda terlebih dahulu. Karena di BTS kali ini saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang channel ini, oke ya. Jadi kalian ini harus tahu ya, harus tahu ini sejarah channel. Meskipun channelnya entertainment, tapi kita harus tahu. Jadi intinya knowledge kita itu juga harus dikembangkan. So channel ini terlahir di tahun 2019, dimana posisi saya saat itu adalah saat menentuan, masa labil-labil kita menentukan jalan, ya. Tapi memang jalan sudah ditetapkan oleh orang tua, bagaimana planningnya saya ke depan untuk jadi apa. Dan ini sebenarnya karena first job itu kan penuh dengan tekanan, untuk awal masuk itu penuh dengan tekanan. Jadi saya membuat sebuah hobi yang terdengar sangat menyenangkan. Ya, semenyenangkan apa ya, seperti di PUBG and Funny Gaming itu untuk konten pertama saya di tahun 2019-2020. Dan akhirnya di 2021 saya libur hingga sampai 2022 ini ya. Dan alasan saya mendirikan YouTube ini, padahal dulu itu saya memulai YouTube itu di awal mendaftar YouTube itu di tahun 2019 awal, di Januari. Nah ini namanya Tukiting guys, kucing saya guys. Tukiting salam, hey. Ini Tukiting. Jadi dia kalau misalnya mau ke kamar mandi atau mau boker, astagfirullahaladzim, jangan pakai bahasa boker lah, mau buang air ya, mau buang air dia turun terus menuju ke tempat buang airnya itu, atau ke kamar mandi biasanya di kloset gitu. Sampai mana tadi ya? Aduh, Tukiting ya, Tukiting sama saudaranya ini, Tukotong namanya, Tukotong. Ya, jadi di tahun 2019 awal itu saya mulai ikut YouTube, tapi belum membuat sebuah konten. Konten saya masih pengeditan biasa karena saya masih belajar gitu. Belajar untuk mengedit. Dan alhamdulillah memang viewsnya masih naik berapa dulu itu. Naik mungkin 40-an lah. Namanya juga masih belajar, bro kan. Jadi setelah saya membuat video itu, dan pertengahan bulan ini awal pertemuan saya dengan Obelek Dezembut Kerat ya, Dezembut Kerat, dan juga si Iqbal Bucin, dan juga namanya siapa itu, Hela The Bacol Israel ya, The Bacol Israel. Jadi tiga orang ini saya kenal pas waktu kita itu, yaitu pas awal masuk 2019 itu saya kan punya lagi suka-sukanya game di Blitz 3D. Ini pertemuannya seru ini guys, pertemuannya seru antara mereka bertiga ini. Jadi kita ini sering cyber gitu, cyber di grup WA. Ini kenangan yang luar biasa, saling memancing emosi, saling menunjukkan how to be stronger character gitu di game itu. Jadi saling cyber gitu dalam game. Jadi awal-awal kita kenal itu kita masih beranggapan bahwa kita ini orang-orang yang hanya kenal di game saja. Jadi pas itu ada insiden kita perang dulu itu. Kita perang bareng mereka bertiga, saya yang marah-marah gitu ya. Marah-marah terus dipancing terus sama si Obelek Dezembut Kerat itu ya. Dezembut ya, maaf ya, Dezembut Kerat itu ya. Dia memancing saya gitu loh, mancing untuk terus marah gitu. Akhirnya saya juga ngedown sendiri, bukan ngedown sih, seperti introspeksi lah, apa yang sebenarnya harus saya benahi dalam diri saya sendiri. Dan kebetulan sebelum itu memang saya ini dulu itu mentalnya agak labil. Jadi saya berterima kasih banyak untuk Obelek Dezembut Kerat ini ya. Dia mengajarkan saya, bukan hanya dia doang, memang sebelum-belumnya memang ada teman-teman seperti Rizky yang di Mojosari itu, terus ada Aklis, terus ada Abdi,
Terus ada teman-teman yang lain juga di SMP seperti Bima dan siapa lagi, Anggun ya, dan yang lain sebagainya. Ada Rico juga. Mereka itu menyemangati. Cuman yang masuk ke dalam inti yang dia itu peduli sebenarnya. Dia itu peduli itu Obelix disebut berat. Tapi memang bahasa dia itu sedikit kasar ya. Jadi orang-orang yang belum tahu gitu, kayak seperti saya dulu pas zaman-zaman 2019 awal itu mental masih begini. Ya, kalau kita bisa mengerti loh ya, bisa mempelajari diri sendiri, mental masih begini-gini. Jadi labil gitu. Akhirnya saya introspeksi diri dan mencoba untuk membaur kembali, dan akhirnya saya tanya Obelix, dia bermain di PUBG M. Jadi kita main berdua aja dulu itu. Iya, bukan saya yang mengajak, tapi Obelix sepertinya. Obelix itu mengajak karena dia sudah bermain sama Iqbal Bucin ya, Iqbal Bucin. Jadi mereka berdua sudah bermain terus mengajak saya. Disitulah karena kekonyolan terjadi. Ada saran tuh dari Obelix sama si Iqbal, bikin konten aja YouTube-nya daripada bikin konten Glitch 3D tapi yang nonton nggak naik-naik ya. Cuma 70 gitu kan, di 2 tahun ke belakang itu videonya masih ada, cuma 1 yang jadi video sejarah ya. Di paling bawah sendiri di list video saya itu paling bawah sendiri. Aduh, ini tuh kotong guys, ini tuh kotong. Nah ya tuh kotong. Itu sejarahnya di Glitch 3D. Akhirnya kita memulai sebuah rencana. Awalnya memang rencana ini untuk tim The Bacol Israel ini ya, tapi terus saya itu kan di tempat saya pribadi, karena mereka ini kan orang-orang jauh, yang di si Obel ini orang Lamongan, yang Iqbal ini orang Bandung, yang The Bacol Israel ini juga orang apa ya, Kalimantan mungkin, nggak tahu saya lupa karena jarang ketemu mungkin ya. Jadi itu karena kita jauh, jadi saya bingung gitu loh di posisi di Kecamatan Prambon ini, bagaimana saya memulai untuk jenjang hobi ini bisa menjadi cuan gitu loh. Jadi saya meminta bantuan, akhirnya saya membentuk tim. Nah, tim ini itu ada 3, ada Davi, ada Abdi, ya si Abdi sing sama yang itu, yang tagar A itu Abdi, terus yang tagar D itu Davi, yang tagar N itu saya. Jadi nama awalnya dulu sebelum NAB itu adalah DNA Studios. Itu awal kita membentukkan. Setelah itu, karena maksud saya ini sebenarnya adalah membuat konten PUBG Gaming, PUBG Funny Gaming dengan sahabat-sahabat saya online dari luar sana. Tapi saya mencoba untuk saling adil gitu loh. Jadi ambisi mereka saya tanya satu-satu. Untuk Davi, untuk Abi, ambisi mereka untuk membuat video apa, saya akan coba bantu editing ataupun saya akan coba bantu gitu. Jadi si Abdi akhirnya mencoba konten vlog dan si Davi ini masih meraba-raba konten apa yang bagus untuk dia pegang gitu. Terus setelah itu saya mencoba untuk mengalah sedikit. Saya dengan alasan bukan mengalah sebenarnya, memang sourcing ya. Kita mencari sourcing untuk PUBG M. Jadi kita cari sourcing PUBG M dengan Obelix disebut berat sama si Iqbal Bucin. Jadi kita bertiga, bukan sama Iqbal Bucin doang ya, sama Hela The Bacol Israel. Ya ampun, saya melupakan Hela. Oh my god, maafkan saya Hela. Jadi itu. Jadi kita bertiga itu lagi sourcing. Terus si Abdi ini kan saking semangatnya, terus si Davi juga terus bertanya-tanya gimana konten untuk saya gitu loh, untuk saya pegang tanggung jawab untuk pegang itu konten itu ya. Jadi di situ akhirnya yang pertama muncul itu kalau nggak salah itu bukan PUBG M dulu sebenarnya. Itu sourcing saya masih belajar kan, uploadannya mungkin upload di ke-14 video. Itu akhirnya kita upload vlog ya, upload vlog pertama yang ada di Taman Ganjaran. Bukan Taman Ganjaran, Taman apa ya? Long Storage Kalimati ya, Long Storage Kalimati di Mojosari. Ya, di situ awal-awal kita melakukan sebuah eksekusi. Ya, ini bahasa sendiri eksekusi atau melakukan take shoot on the scene ya, on the scene. Jadi kita take shoot di sana, akhirnya berbuah hasil, tapi menitnya panjang banget itu sampai 23 kalau nggak salah ya, 23. Dan itu upload pertama kami.
itu masih dalam bentuk kami itu. Terus akhirnya sourcing masih berlanjut itu, sourcing dan belajar. Saya belajar untuk ngedit dengan basically saya belajarnya melalui konten dari Milihia, channel Milihia. Oke, channel Milihia. Akhirnya saya belajar di situ karena dia si Milihia ini punya komputer atau PC, jadi dia ngedit itu pakai PC pakai Adobe Premiere, sedangkan saya punya KineMaster Pro. Nah, ini saya bingung. Terus saya manipulatif gitu loh. Saya bukan manipulatif, saya apa ya? Saya bikin solusinya buat ngedit itu yang murah tapi hasilnya bagus. Dan itu akhirnya saya belajar KineMaster Pro dan saya download semua itu template-templatenya, saya download, terus saya belajar. Selain itu saya juga ngedit untuk video si A sama si D ini dengan esensi belajar juga dengan esensi di video-video orang lain ya. Jadi untuk Davi akhirnya dia memegang konten reaction video, funny video atau horror video, dia yang bereaksi. Dan setelah konten funny reaction itu akhirnya saya mengupload satu video baru yaitu apa itu namanya itu ya itu budak janda. Nah, budak janda itu video pertama saya, hasil editing saya itu hasil editing 3 bulan karena memang untuk editing awal itu saya belajar juga untuk mengurangi suara kata-kata kotornya, saya tut gitu. Itu memang sulit sekali kalau untuk fase itu. Kalau untuk fase subtitle juga sulit, tapi sulitnya itu di medium. Untuk yang fase penghapusan suara itu yang agak susah karena memang kosakata kita berbicara juga pengosongan suara saat kita berbicara itu kan ada jedanya itu jadi detiknya itu nggak paten seperti subtitle. Kalau subtitle itu kan kalau subtitle manual itu bisa diprediksi lah. Misalnya kalau saya bicara ya begitulah, jadi hanya itu kapan berhentinya masih bisa diprediksi dengan subtitle kita untuk menulis gitu ya. Terus kalau suara itu yang ya begitulah kalau misalnya, nah kalau ya begitulah kalau misalnya kan ya begitulah kalau ya, jadi jarak antara H dan K itu kita harus bisa menjeda itu yang susah. Jadi kita sampai ngezoom gitu di KineMaster Pro. Akhirnya di video pertama itu saya upload dan bukan menjuarai paling apa ya, viral lah di channel kita pada saat itu di PUBG M Funny Gaming itu. Jangan ke situ bro, sini. Ya itu akhirnya di PUBG M Funny Gaming episode pertama banyak mendapat respon yang baik dan tim kami juga semakin semangat gitu loh. Dengan itu saya juga bilang ke mereka tetap fokus pada konten yang kalian tanggung jawabkan, yang kalian pegang, tetap fokus ke situ, harus terus berusaha. Dan akhirnya mereka berusaha. Di episode kedua kita mencoba untuk lebih wah lagi di Symbiote Vlog. Iya, vlog saya namai Symbiote Vlog. Kami mengajak orang luar dari channel untuk saling membantu, dan memang di situ udah nge-up lagi, jadi trending di channel saat itu, akhirnya terus berkembang. Dan setelah itu kan ada itu COVID-19 ya, di akhir 2019 itu ada COVID-19. Akhirnya si channelnya si Symbiote Vlog ini akhirnya diliburkan total, dan di situ akhirnya saya mulai mengejar pembelajaran saya untuk mengedit gitu loh. Mengedit video PUBG M Funny Gaming hingga sampai 12 video. Itu juga bebarengan dengan kewajiban saya di first job. First job saya dulu tuh masih megang sebuah lingkup circle ya, antara 6 circle, perkembangan circle itu ya. Jadi saya masih sibuk di first job di circle itu tadi, masih di lingkup kerja. Jadi saya ngedit videonya itu pas waktu jam segini bro, saat saya take shoot ini jam 10 malam, kadang-kadang sampai pagi, makanya sampai mata saya ini hitam gini bro, karena memang saya juga punya punya prinsip belajar itu nggak perlu
satu arah itu dalam maksudkan kita itu dalam belajar itu nggak perlu merasa nyaman dengan pembelajaran itu yang kita harus dalami. Jadi kita harus belajar ke ranah lain, tapi jangan sampai mengganggu di first jobnya. Oke, first jobnya, ranah kita belajar di first jobnya. Jadi saya terus belajar itu sampai ke 12 video itu, terus belajar mengasah hingga akhirnya HP saya untuk mengedit itu, karena pembaruan di KineMaster Pro juga membutuhkan RAM yang minimal 4 GB, terus si PUBG M ini minimal akhirnya naik gitu loh, naik ke 6 GB kalau nggak salah itu ya. Bukan sih 4 GB bisa kok, tapi memorinya yang naik hingga sampai ke 3 GB. Akhirnya saya memutuskan untuk vakum di PUBG M Funny Gaming. Nah, disinilah timbul fase dimana tim kami ini mulai mengalami stuck untuk membuat video hiburan yang kreatif lagi, karena memang ada pandemi, terus tidak boleh berkumpul, terus juga kontennya itu kan si Davi ini juga ada masalah sebelumnya, karena dia juga punya niat terselubung untuk mengajak kami semua yang ada di tim ini untuk masuk ke organisasi organisasi pekerjaan lah. Mungkin dia menganggapnya pekerjaan, tapi bagi kami itu bagi saya bukan bagi Abdi ya, bagi saya itu mengganggu kredibilitas saya di first job saya itu tadi, karena waktu saya bekerja di first job ini memang harus total di selama 6 jam, dan itu pun ada bonus tambahan ketika kita mendapatkan PR gitu loh, PR dari sana first jobnya itu tadi. Jadi saya memutuskan tidak ikut organisasi itu. Dia merasa dirugikan karena dia juga berusaha untuk channel, tapi kita tidak mau ikut ke arah mereka, ke organisasi mereka. Ya kan, saya bermaksud ikut organisasi itu karena hobi, bukan karena first job. Karena first job saya juga menuntut untuk kita itu berdedikasi tinggi, berkredibilitas tinggi untuk anak-anak ya, untuk mencerdaskan anak-anak, bukan untuk membuat suatu lingkup kita itu untuk memegang anak-anak itu jadi terganggu gitu loh. Jadi tujuan di first job saya ini untuk membuat anak-anak itu bisa mengembangkan imajinatif mereka, tapi yang tidak melanggar sebuah sopan santun lah, etika dalam berkarya itu saya ajarkan mereka melalui itu semua, dan juga pembelajaran untuk akademik juga saya berikan kepada mereka gitu loh. Jadi intinya prinsipnya di first job ini mencerdaskan anak-anak ini agar tidak takut untuk berekspresi, tidak takut untuk mengungkapkan pendapat mereka, karena kita adalah negara demokrasi. Jadi anak-anak itu harus diajarkan sejak dini untuk menjadi orang yang demokrasi, sehingga ketika dewasa dia punya toleransi yang tinggi untuk menerima pendapat orang lain dan tidak semena-mena seperti pada pemimpin tahun ini gitu loh. Bukan tahun ini aja, tahun-tahun sebelumnya itu. Jadi otoriter itu tidak zamannya. Kita harus menerima pendapat orang lain dan menerima kesalahan orang lain untuk mencerminkan kepada diri kita dan membenarkan untuk kepada mereka yang berbuat salah. Bukan membenarkan dalam artian membenarkan yang mutlak seperti dalam dalam agama Islam, dalam Allah ya, kepada Allah. Bukan seperti itu, bukan kebenaran mutlak, kebenaran relatif yang berguna saat kita bekerja di satu tempat itu. Jadi itu yang kita terapkan untuk pekerjaan. Jangan membuat kebenaran mutlak untuk pekerjaan, itu adalah sebuah pandangan ya. Jadikan prinsip, tapi jangan jadikan pandangan untuk pekerjaan Anda sendiri. Iya, itu seperti itu. Jadi kita buat pandangannya yang berbeda-beda. Jadi kita pause dulu aja ya. So, kita lanjut lagi. Aduh, kucing saya begitu aktif banget ya. Memang lagi kecil, zaman-zamannya udah mau beranjak dewasa seperti itu, suka main-main. Oke, jadi seperti itu pandangan saya untuk dalam dunia pekerjaan. Jadi saya buat ruangan sendiri dan cara tanggung jawab saya sendiri kepada ruangan itu.
ya, tapi kelemahan saya. Jadi ingat, setiap manusia punya kelebihan dan kelemahan. Jadi kelemahan saya itu ketika saya terusik dan terganggu, memang saya sedikit untuk mengecilkan diri. Itu kepribadian saya, karena saya akui saya sendiri adalah introvert. Jadi ketika ada haters, dulu juga di channel juga ada haters sebenarnya. Ada haters bilang begitu, saya mengecilkan diri. Bukan berarti saya tidak mau untuk mengantisipasi itu. Saya memberikan ruang untuk orang-orang ini mau berpikir secara rasional dan logis agar mereka itu bersikap dewasa, ya. Bukan berarti saya bikin PUBG Funny Gaming saya ini goblok, ya. Saya goblok karena saya menghibur orang-orang pintar ini untuk melihat orang goblok. Jadi pandangan orang Indonesia itu suka tertawa melihat orang goblok. Dan untungnya ketika saya berperan untuk menjadi orang goblok, saya tidak ketularan untuk berpikir lebih goblok gitu loh. Saya lebih rasional dan realistis. Rasional, logis, realistis. Oke. Rasional, logis, realistis. RLR. Double R dan double L. Apa sih? Ngomong apa sih? Jadi seperti itulah. Jadi itu, kita harus berpikir seperti itu. Jadi jangan membenarkan prinsip seseorang itu anggapan Anda sebagai mutlak, sama seperti hobi di entertainment dan juga di first job saya. Saya terapkan kedua-duanya, ya. Saya terapkan kedua-duanya. Dan saat si Davi ini memutuskan untuk keluar dari tim channel ini, akhirnya saya berkembang berdua, tapi kita stuck juga. Akhirnya kita memutuskan untuk membuat sebuah musik tapi bukan untuk profesi. Ini awalnya, saya awalnya juga dulu itu nggak begitu tertarik untuk membuat musik, ya. Jujur ini DJ Torpis ternyata sebelumnya itu tidak tertarik untuk bermusik. Tapi saya pikir-pikir, saya dulu juga tertarik. Jadi gini, untuk masa lalu saya tertarik untuk bermain musik, saya tertarik untuk belajar musik. Tapi ketika masa middle age saya itu tidak terpilih kepada siapapun orang yang mau menganggap saya. Jadi saya keluar dari dunia musik, dan ketika channel ini stuck, saya mau mengarahkan ke musik. Sedangkan yang antusias sebenarnya adalah Tagar A, ya, si Abdi ini. Dia mau membuat musik yang menurut dia bagus, yang menurut dia mampu menarik orang lain untuk menonton. Dan saya ya aja, karena saya kan nggak tertarik sebenarnya, karena dulu itu juga karena kita ini dulu kecil itu pas zamannya masih sekolah, masih belajar secara akademis dan secara apa ya tidak ada di dunia realistis. Kita berjuang untuk apa, tidak ada kan, karena kita berjuang di lingkup akademis itu. Saya tidak pernah dianggap karena memang saya itu kecil, hitam, burik, ya. Jadi tidak ada yang memandang, karena memang di dunia pendidikan itu filsafat untuk belajar bersama dan membeda-bedakan sebuah fisik dan kemampuan pribadi seseorang itu hanya celotehan biasa. Makanya itu kan saya tandanya seperti ini. Ini untuk celotehan orang-orang, ya. Ini Salam and University seperti ini. Ini celotehan orang-orang yang berkata sedemikian tadi, namun mereka itu tidak tahu bahwa toleransi yang terbaik itu digunakan ketika kita keluar dari dunia pendidikan dan menerapkan dunia pendidikan itu intisarinya untuk dunia di pekerjaan kita, di dunia real life kita hidup di dunia. Jadi seperti itu. Mereka tidak tahu sebenarnya, bro. Mereka tidak tahu sebenarnya. Jadi mereka berpikirnya saya ini hanya seorang pemimpi dan tidak melihat diri sendiri. Padahal saya belajar musik itu hanya ingin saya menyampaikan sebuah karya saya sendiri. Saya tidak dianggapnya saya tidak berbakat gitu. Itu saat di kuliah, itu yang fase tersakitnya saya. Itu saya dianggap tidak bisa bermusik, padahal saya punya esensi untuk bisa menciptakan sebuah musik. Nah, ini akhirnya berjalan di musik, kita akhirnya mencoba untuk saling upload. Karena awalnya kan Abdi ini mencoba untuk upload sendiri, tapi kok views kita ini semakin longgar gitu, semakin renggang. Dari awalnya yang 1 jam pertama itu selalu naik 6, 14, 35, 24, 15 lagi, jadi seperti itu, stagnan gitu loh. Tapi kok setelah musiknya Abdi ini upload,
mereka berjalannya jadi satu sampai berapa jam ya? 12 jam baru ditonton lagi 2 orang. Our belief that our spark of light from God can lead us to goodness.